Halo sahabat Om Agus jalan-jalan. Sekarang saya lagi perjalanan menuju Sirigolap Kosaido bersama Om Benny. Ini tadi menarik ngobrol-ngobrol mengenai olahraga ya. Kesehatan. Jadi ternyata semua itu dalam kehidupan tuh ada punya aturan tata caranya. Termasuk kita gimana melakukan olahraga. Sebelum olahraga itu apa yang mesti dilakukan, dan setelahnya itu juga apa yang perlu kita lakukan. Om Ben, cerita nih dikit mengenai olahraga yang tadi tuh Om Ben. Ya, olahraga sebenarnya semua kita manusia itu membutuhkan olahraga demi kebugaran tubuh kita masing-masing. Tetapi semua itu kita lakukan ada aturan mainnya lah istilahnya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, kalau bisa 1 jam sebelum kita melakukan aktivitas tersebut, kita tidak boleh konsumsi air maupun makanan lainnya lah gitu, supaya tubuh kita masih fresh, masih istilahnya kebutuhan akan oksigen di badan kita masih normal-normal saja. Karena kalau kita konsumsi sesuatu itu kerja tubuh kita, ya istilahnya kita paksakan, jadi double ya. Ya, jadi double. Sebaiknya tetap dia dalam keadaan normal, kemudian kita lakukan aktivitas olahraga, karena yang kita butuhkan di sini kan kebugaran. Jadi lemak-lemak di badan, ya istilahnya sebenarnya kan setiap kita melakukan gerakan itu kita butuhkan kalori namanya. Kalori itu sendiri dari badan kita itu sudah ada ya. Sudah ada. Itu ya. Jadi kalau dia tidak termanfaatkan, kelebihan kalori badan itu numpuk jadi lemak. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu bahwa lemak itu nanti memang sih setiap tubuh manusia membutuhkan lemak. Tetapi kalau lemak yang sudah berlebihan kan belum kepake itu. Nah, yang belum kepake itu yang agak bahaya, lama-lama dia bisa menyelimuti jantung, jadi bisa kita kena stroke dan penyakit jantung lainnya atau penyakit lainnya lah. Termasuk ya semurah tadi. Ya itu kadang-kadang orang masih penyakit usia asu. muda. Ya, karena kadang-kadang orang istilahnya masih usia muda sudah kena asam urat, ada yang kena stroke jantung. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita kalau berolahraga yang tadi saya bilang, sebelum kita konsumsi, sebelum melakukan gerakan itu jangan kita mengkonsumsi sesuatu, atau 1 jam setelah itu baru boleh kita konsumsi. Itu maksudnya supaya paru-paru dan jantung kita kerjanya normal, sudah kerjanya maksimal, bersih, tidak ada istilahnya tidak terganggu dia ritme kerjanya dia, tidak terlalu berat kerjanya dia. Tapi kalau kita konsumsi, ya itu tadi, karena masalahnya waktu kita melakukan gerakan itu istilahnya kalau di mobil lah, setrum akinya masih ada strumnya lah, ada powernya lah gitu. Jadi kita enggak butuhkan lagi kalori itu, kita enggak butuhkan lagi, harus sudah ada di badan. Nah, nanti kalau sudah kita melakukan gerakan-gerakan 1 jam kemudian, baru kita bisa konsumsi itu, supaya untuk jadi cadangan energi, istilahnya cadangan kalori yang akan kita butuhkan untuk gerakan ke depan atau kemudian di waktu yang akan datang gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang salah persepsi. Kita makan sekarang, kita pikir tuh jadi bahan bakar kegiatan kita yang yang akan kita lakukan saat ini gitu ya. Padahal belum, belum jadi ini, masih bahan mentah jadi ya. Istilahnya dia akan mengkristalisasi dalam tubuh berbentuk lemak tadi itu. Nah, itulah baru jadi bahan bakar. Baru jadi bahan bakarnya. Jadi kalori. Bahan bakarnya jadi kita pakai jadi tenaga, terus kemudian kita melakukan gerakan, berkeringat. Nah, itu racun-racun dalam tubuh kita ya sudah dinormalisasi, jadi istilahnya keluar lewat pori-pori berbentuk keringat. Itu kadang-kadang orang enggak sadari itu, dia pikir
mau lakukan gerakan harus dia makan, oh keliru. Jadi kalau kita mau lakukan gerakan olahraga pagi kan itu sudah energi dari tadi malam sudah terkumpul dia. Ya, sudah terkumpul. Ya, Nah, itu ya teman-teman. itu. Informasinya ini sangat menarik dan sangat berguna karena kita selama ini salah persepsi. Iya. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan banyak Penyakit lain. permasalahan yang timbul dalam tubuh kita. Ya, betul. Karena ketidaktahuan kita, termasuk saya. Iya. Oke, terima kasih Om Iya, Benny. sip.